Hari ini Bapak Mama, jelas-jelas kita sedang menghadapi tantangan, semua tengah sudah mulai bergoyang. Amin. Tapi kita harus berani menguji diri ini untuk tetap bertahan mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Tepuk tangannya warna dong. Hari ini adalah hari pertama dan gedung ini pertama kali kita pakai untuk beribadah. Tepuk tangan dulu buat kedua hambanya, Pak Marcel dan Ibu Witi. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah keluarga dan jemaat di Hambaranda. Tepuk tangan dulu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sama-sama katakan, ujilah dirimu. Ujilah dirimu. Sekali lagi kurang semangat, ujilah dirimu. Ujilah dirimu. Ungkapan ini Bapak Mama bisa dibalik, ujilah diri kita. Artinya ini perintah, ujilah dirimu. Ini amanat firman Tuhan. Bagaimana kita menguji diri ini? Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu dengan menguji diri? Tidak secara kebetulan Bapak Mama, tahun sekarang ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Ya, sejak munculnya COVID-19, terdampak semuanya, dari kehidupan sosial, dari kehidupan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, berdampak sekali. Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama, berdasarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman hidup kita sebagai orang percaya, ujilah dirimu sendiri. Ujilah dirimu. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang bisa berhasil tahan dalam ujian itu sendiri? Firman Tuhan jelas sekali dikatakannya demikian Bapak Mama, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Sebagai orang percaya tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan ini bisa berdampak pada pertumbuhan iman kita. Kalau ekonomi kita merosot, bisa berdampak pada pertumbuhan iman kita. Kalau perhubungan atau hubungan sosial kita merosot, bisa berdampak pada pertumbuhan iman kita. Kadangkala Bapak Mama dalam kehidupan rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, misalnya beras, gula, kopi, makan, minum kita tidak tercukupi. Bisa jadi iman kita bisa tawar, kita tidak bisa percaya lagi sama Tuhan, kita tidak bisa kuat lagi, kita tidak bisa bertahan dan berani berkata, "Mangga ini kamerakan, paklap buah kamerakan bebong. Ini sudah seminggu tidak makan." Itu artinya Bapak Mama sedang tidak tahan uji. Orang yang tahan uji akan berkata, sekalipun tidak ada beras, puji Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun tidak ada uang 1000 di dompet, tetap berkata puji Tuhan. Sekalipun dalam melayani orang marah, orang larang, orang berkata hina, caci maki, kita berkata puji Tuhan.
Saya kurang yakin. Kadangkala hamba Tuhan dalam melayani, ya, dapat tantangan. Kadangkala imannya tawar hati, lalu mundur. Demikian juga dalam berjemaat, dapat tantangan, tidak kuat, tidak tahan, mundur. Kita di jemaat ini bukan orang yang mundur, amin. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, amin. Tahan uji, sama-sama katakan, tahan uji. Ya, ini mimbarnya baru, jadi saya agak keluar sedikit, kena cat. Atau mau seperti Rasul Paulus, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, tahan uji. Amin. Bagaimana supaya kita tahan uji? Kata firman Tuhan, tegak, siap, gerak, tegak berdiri, tegak, tidak tergoyahkan, tidak tergeserkan oleh apapun. Mau orang berkata ini gedung di air, mau merendai kecil, gedungnya pakai gedek, tidak jadi masalah. Iman saya harus makin kuat. Orang mau bilang pendeta itu kurus, kering, tidak ganteng, tidak punya uang, tidak jadi masalah. Orang bilang itu mobilnya gembala, itu mobil angkut jagung, angkut apa lagi, tidak jadi masalah. Tuhan buat kemuliaan Allah. Itu orang yang berdiri tegak. Mau ganteng, tidak ganteng, mau gemuk, mau kurus, sama dipakai Tuhan untuk memuji, memuliakan Allah. Orang beriman tidak dilihat dari gemuknya, ya. Jadi jangan lihat pendeta kurus bilang itu pendeta tidak punya iman. Soal iman bukan soal gemuk secara fisik, tapi soal kekuatan menghadapi segala tantangan, berdiri dengan tegap di hadapan Tuhan, tetap melayani, baik kering maupun basah tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mau baju baru setiap minggu tidak jadi masalah, atau mau baju lama setiap minggu tidak jadi masalah, kita tetap memuji nama Tuhan. Amin. Hari ini dalam peresmian ibadah pertama kita penuh, minggu-minggu berikutnya penuh. Saya punya iman, setiap minggu juga kita akan pakai karpet. Amin. Tepuk tangannya mana dong? Tinggal 5 menit Bapak Mama, hanya 3 poin kok. Tiap poin 5 menit. Yang berikut, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang dapat menguji dirinya dan sampai bertahan? Ya, selidiki hidup kita dengan sungguh. Artinya merefleksi. Kalau yang pertama tadi, kita berdiri tegak, tidak tergeserkan oleh apapun, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dompet kencang, kosong, makan minum berkelimpangan, tidak berkelimpangan, tetap berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Aku tetap memuji Dia, aku tetap menyembah Dia sampai akhir hayat hidupku. Kalau selama ini refleksi terakhir, selidiki hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan yang telah nyata dalam hidup kami. Amin. Kami mau berjuang sampai di akhir hayat hidup kami.
Katakan, aku tetap setia. Aku tetap setia. Kalau selama ini iman kita tawar, iman kita kosong, hari ini kita mau ambil komitmen tetap setia dengan Tuhan. Tepuk tangan. Sama-sama katakan, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Ini dia. Hari ini kita mulai ruangan, tahun berikut kita akan terlebar lagi. Amin. Tepuk tangannya mana dong? Anak saya mulai goyang. Ya, artinya Bapak Mama, selidiki hidup kita di hadapan Tuhan, bukan menyelidiki hidup orang lain. Kalau kita menyelidiki hidup orang lain, maka kita tidak akan punya waktu untuk. Amin. Mari, selama ini kita menyalahkan orang lain, hari ini kita ambil komitmen. Kita mulai merefleksi hidup kita. Bapak Mama, tema firman Tuhan kita hari ini, ujilah dirimu sendiri. Jangan menguji diri orang lain, tapi ujilah dirimu sendiri. Bagaimana supaya tahu kita berhasil menguji diri ini? Maka tetap tegak di dalam iman, tidak tergeserkan oleh apapun. Mau ekonomi kita berkelimpahan, mau tidak, dompet kita mau banyak atau kosong, tetap tidak tergeserkan. Kita harus punya waktu untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Amin. Yang kedua, selidiki hidup kita. Kalau selama ini kita tidak refleksi diri kita, lebih banyak menyelidiki orang lain, kita mulai stop. Bertobat. Sama-sama katakan, bertobat. Bertobat menyelidiki hidup orang lain. Amin. Iya. Supaya apa? Kita sampai di akhir garis finish, kita tetap setia. Coba baca Mazmur 100.